Oke, dan semua tombol sudah selesai kita perbaiki. Yang perlu diperhatikan di sini adalah setelah kita Oke, sampai di sini kita tahan dulu dan kita perhatikan tombol yang berwarna kuning yang sering muncul. Berarti itu tandanya tombol tersebut lebih dominan mengganggu ya. Oke, ataupun paling bermasalah. Di sini ada panah bawah, print screen, F6 dan F2 ya. Padahal sebelumnya F2 tidak terlalu dominan. Kalau sekarang F2 nya sering muncul, dan tadi yang parah tuh F6, print screen, dan sama panah bawah. Oke, sekarang kita lakukan pemijitan di tombol F2. Kalau kondisi sudah dipijit-pijit tanpa melepas tombol dan memang tidak berfungsi atau tidak respon, berarti langkah yang kedua adalah kita lakukan pelepasan tombolnya ya. Oke, di sini saya mau fokus dulu di panah bawah. Oke, kita lepas dulu untuk panah bawah. Di sini saya menggunakan pinset untuk melepasnya. Oke, teman-teman bisa gunakan alat lain. Oke, untuk melepas tombol yang kecil seperti ini, kita harus hati-hati melakukannya. Oke, jadi kita congkel seperti ini, lalu sedikit diangkat. Baru kita tusukkan ke bagian dalam. Oke. Seperti itu. Dan tombol pun lepas dengan aman. Oke, setelah tombol terlepas, kita lakukan pembersihan. Karena tidak menutup kemungkinan ada debu ataupun kotoran di areal tombol. Setelah kita bersihkan, kita lakukan pemijitan menggunakan jari terlebih dahulu. Oke, dan ini tanpa harus menggunakan media ya. Cukup kita lakukan pemijitan hanya dengan jari. Ini sudah oke. Dan ada kalanya karetnya ini terlalu menyempit, jadi kita harus sedikit digoyang-goyang ya,
tapi harus hati-hati juga karena kadang-kadang kalau terlalu kuat karetnya akan lepas. Oke, ini sudah normal dengan tanda kalau kita sentuh sedikit saja tombolnya berfungsi. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan setelah kita memperbaiki tombol panah bawah. Oke, kita lakukan pemijitan lagi. Oke, dan ada perkembangan di tombol lainnya. Setelah kita lakukan tombol panah bawahnya, kita perbaiki ya. Oke, tadi Z sempat tidak berfungsi dan sekarang sudah berfungsi. Mungkin ini terpengaruh dari tombol panah bawah yang bermasalah. Oke, sekarang lari ke tombol print screen. Print screen-nya sama, kita lepas. Dengan cara seperti tadi, kita congkel sedikit. Lalu kita tusukkan. Oke. Seperti itu. Dan kita coba bersihkan. Lakukan pemijitan. Oke, kita coba sedikit goyang-goyang karetnya, tapi jangan terlalu kuatnya karena ini akan merusak atau melepas karetnya. Diharapkan dengan digoyang-goyang seperti ini tombol yang lengket akan terangkat. Kalau sudah, kita lakukan pemijitan seperti ini. Kalau responnya sudah cepat, berarti tombol sudah oke. Oke, sekarang kita lakukan pemijitan lagi untuk mengecek efek dari perbaikan tombol print screen. Oke, kita coba, dan sekarang arah kanannya mau berfungsi. Print screen-nya kembali error, pasti arah kanannya juga ikut-ikutan tidak jalan karena penyebabnya adalah di print screen. Kita lakukan lagi pemijitan. Mungkin ini masih lengket. Oke, kita sedikit goyang-goyang atas bawah, kiri kanan, dan mungkin ini masih lengket ya. Kita goyang-goyang lagi, tapi jangan terlalu keras, jangan terlalu dipaksa karena akan melepas karetnya ya. Oke, print screen-nya oke. Kita coba arah kanannya. Oke, berarti arah kanan terpengaruh sama print screen. Oke, sekarang kita fokus ke tombol F6. Oke, dan sekarang ESC-nya bisa berfungsi. Tinggal tombol F6. Ini juga sama, kita lakukan pelepasan. Seperti tadi, karetnya kita sedikit goyang-goyang, goyang kiri, goyang kanan ya.
Oke. Dan kita lakukan pemijitan sampai responnya bagus ya. Kita sentuh sedikit, dia kembali ke posisi awal. Oke, F6 sudah normal. Kita coba lakukan pemijitan ke tombol yang belum berfungsi, key ESXC. Tombol F6 nya ngaco lagi, kita perbaiki lagi. Sepertinya masih lengket. Oke, key kita coba. Iya, E nya sudah normal. S belum, X belum, C nya belum. Oke, tanda kurungnya oke, sudah normal. Iya. F8 masih belum. F5 oke. F4 masih belum. Oke, inilah hasil akhir setelah kita lakukan beberapa perbaikan di tombol arah panah bawah. Oke, tombolnya belum saya pasang, lantas print screen dan F6, dan perubahannya cukup bagus. Sekarang tinggal kita fokus di tombol F2 ya. Oke, F2 nya sudah dilepas. Sekarang kita lakukan goyangan-goyangan seperti ini. Karetnya kita pegang bagian atasnya dan kita putar-putar. Diharapkan karet yang tombol yang lengket kembali ke semula. Oke, kita lakukan pemijitan. Sampai responnya cepatnya. Oke. Oke, setelah tombol F2 nya normal, bagaimanakah nasib tombol key S sama C? Sorry, F2 nya kembali ngadat. Kita perbaiki lagi. Jadi kalau tombol keyboard seperti ini ya, jadi kita harus sabar, gak bisa simsalabim ya, tetap ada proses ya. Oke, dan mungkin video ini juga terlalu panjang, jadi buat teman-teman yang tidak suka dengan video yang durasinya terlalu panjang, mungkin bisa di skip saja ya, atau nanti tonton di akhirnya saja. Oke, kita lakukan pemijitan lagi seperti ini. Dan gimana nasib tombol key ESXC? Kita coba cek key-nya dulu. Masih belum. S. Oke, S-nya sudah. X. X-nya juga oke. C-nya juga oke. Oke, dan masih tersisa tombol key. Oke, dan di atas masih ada tombol F4 sama F8. Kita coba lakukan pengecekan. F4 nya sudah oke, F8 nya yang belum.
ada kemungkinan F8 sama huruf Q masih terpengaruh sama tombol lain yang masih bermasalah, atau memang tombol F8 yang mengganggu huruf Q atau sebaliknya. Oke, kita lakukan lagi pengecekan. Mungkin saja masih ada tombol yang bermasalah. Oke, jadi tinggal dua tombol lagi, yaitu F8 sama huruf Q. Oke, kita lakukan pemijitan sebelum nanti kita lanjutkan memperbaiki huruf Q sama tombol F8. Oke, dan F8-nya tidak ada respon. Sekarang kita lakukan pelepasan di tombol F8. Oke, kita lakukan pelepasan tombol F8. Jangan lupa kita bersihkan juga. Oke, kita lakukan goyang-goyang untuk karetnya. Mudah-mudahan saja tombolnya masih bisa diperbaiki. Oke, kita coba lakukan pemijitan. Oke, dan sekarang F8-nya sudah hidup, dan kita coba cek untuk huruf Q. Oke, dan ternyata huruf Q terpengaruh sama tombol F8. Tombol F8-nya error, huruf Q pun ikut-ikutan error. Oke, ini kita sudah melakukan 2 tahap perbaikan dengan durasi yang cukup panjang. Sekarang kita coba lakukan restart lagi, atau kita lakukan shutdown, dengan harapan aliran listrik yang mengalir ke sirkuit yang ada di keyboard akan terputus ya, sehingga keyboard tidak ada lagi suplai listrik dan keyboard akan kembali ke kondisi normal atau netral ya. Dan biasanya kalau keyboardnya masih error, ketika kita nyalakan maka akan terjadi error lagi, kecuali kalau perbaikan kita sudah selesai. Maka kalau kita matikan, tombol akan normal. Oke, kita coba nyalakan lagi. Oke, startupnya sudah selesai. Kita coba lakukan pengecekan kembali agar lebih menghemat durasi ya, walaupun ini sudah terlalu panjang.
Tapi mudah-mudahan walaupun kuota kita terkuras habis, yang penting manfaat dan hikmahnya itu yang bisa kita ambil. Oke, kita lakukan pengecekan kembali untuk lebih memastikan tidak terjadi lagi error di tombol yang sudah kita perbaiki. Oke. Dan setelah kita matikan, setelah kita netralkan arus listrik yang mengalir ke keyboard, karena proses perbaikan belum selesai, maka tombol pun akan kembali error ketika kita nyalakan ya. Oke, dan di sini sudah terlihat tombol print screen dan tombol insert berwarna kuning kembali, walaupun pada saat kita matikan tadi sudah oke. Dan itulah sebuah proses perbaikan keyboard yang kadang-kadang bikin orang malas untuk memperbaikinya. Oke, kita lakukan lagi perbaikan. Mungkin ini hanya tinggal sedikit sentuhan saja ya. Oke. Dan untuk tombol insert belum kita lepas ya. Kita coba lepas saja untuk lebih memastikan tombolnya tidak akan kambuh lagi. Dan untuk tombol print screen, sepertinya kita harus lakukan pemijitan dibantu dengan media, mengingat tombolnya agak sedikit membandel. Tombol insert juga. Sorry ya, tombol powernya kepijit. Oke, kita lakukan pemijitan untuk tombol print screen. Oke, dan di sini ada masalah lagi, P berwarna kuning. Tapi sepertinya ini tidak terlalu parah. Tinggal kita lakukan pemijitan saja. Ini akan normal. Oke. Kecuali kalau memang membandel, kita harus lepas tombolnya. Oke, kita goyang-goyang sedikit karetnya. Oke.
Oke, kalau sudah seperti ini, sisanya adalah kita lakukan pemijitan di hari berikutnya ya. Oke, kalau tombolnya sudah kondisinya seperti ini, sisanya adalah tinggal kita gunakan untuk mengetik. Oke, kita pasang lagi semua tombolnya. Oke, dan semua tombol sudah selesai kita perbaiki. Yang perlu diperhatikan di sini adalah setelah kita lakukan perbaikan tombol keyboard dan dinyatakan semua sudah selesai, jangan lupa kita harus selalu menggunakan tombol keyboardnya ya. Apalagi pasca perbaikan, besoknya kita harus pijit-pijit lagi, besoknya pijit-pijit lagi seperti itu sampai semua normal. Dan tentunya kalaupun semua sudah normal, tidak serta-merta lantas keyboardnya kita biarkan tidak digunakan ya dalam kurun waktu yang relatif lama, seperti contohnya 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan, maka kemungkinan besar keyboardnya akan kembali bermasalah. Oke, jadi itu ya proses perbaikan keyboard dengan kondisi yang seperti tadi, cukup parah, dengan durasi video yang mungkin akan menguras kuota teman-teman, tapi ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.